Bayangkan dunia pada abad ke-7. Di barat, Kekaisaran Romawi Timur masih berdiri kokoh setelah runtuhnya Romawi Barat. Di timur, Kekaisaran Persia Sasania menguasai tanah yang luas. Dan di tengah-tengah mereka muncul kekuatan baru yang akan mengubah sejarah selamanya. Islam. Ini adalah kisah bagaimana tiga kekuatan besar bertarung untuk supremasi dan bagaimana Islam akhirnya menguasai Timur Tengah. Yuk kita mulai. Kondisi dunia saat itu. Sebelum Islam bangkit, dunia didominasi oleh dua kekuatan utama, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasania. Keduanya telah berseteru selama berabad-abad dalam perang yang melelahkan. Bizantium dengan ibu kota di Konstantinopel mengendalikan wilayah Eropa Timur, Anatolia, dan sebagian Timur Tengah. Sementara itu, Kekaisaran Persia Sasania berkuasa dari Iran hingga Asia Tengah dengan Ctesiphon sebagai pusat pemerintahan mereka. Konstantinopel adalah salah satu kota terbesar di dunia saat itu, dengan populasi sekitar 500.000 orang. Sementara itu, Ctesiphon adalah ibu kota Persia yang megah dan pusat budaya serta perdagangan yang sangat penting. Kota ini memiliki salah satu bangunan terbesar pada zamannya, Takasra, yang masih bisa dilihat reruntuhannya hingga sekarang. Di tengah perebutan kekuasaan antara dua raksasa ini, Jazirah Arab sebagian besar diabaikan. Wilayah ini terdiri dari suku-suku yang hidup dalam sistem kesukuan dan belum bersatu di bawah satu kekuatan. Namun, semua itu berubah ketika Islam muncul. Perang Romawi-Persia dan kelemahan keduanya. Perang antara Bizantium dan Persia memuncak pada awal abad ke-7. Kaisar Heraklius dari Romawi dan Khosrau II dari Persia terlibat dalam konflik panjang yang membuat kedua kerajaan kelelahan. Persia sempat menguasai wilayah Mesir, Suriah, dan Palestina, tetapi Bizantium berhasil membalas dengan serangan balik besar-besaran. Pada akhirnya, Heraklius memenangkan perang, tetapi negaranya sudah terkuras habis. Persia pun mengalami kemunduran besar setelah mengalami kekalahan telak. Perang antara Romawi dan Persia berlangsung dari tahun 602 hingga 628 Masehi. Salah satu pertempuran terbesar adalah pertempuran Nineveh tahun 627 Masehi, di mana pasukan Heraklius berhasil mengalahkan Persia secara telak, memaksa Khosrau II melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Efek perang ini sangat menghancurkan, membuat kedua kekaisaran mengalami inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan berkurangnya populasi akibat peperangan yang panjang. Perang yang berlangsung selama puluhan tahun ini menciptakan peluang bagi kekuatan baru untuk muncul. Itulah saatnya Islam memasuki panggung sejarah dunia. Kebangkitan Islam. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Awalnya, Islam ditentang di Mekah, tetapi setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi, Islam mulai berkembang pesat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi, para penerusnya, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, memimpin ekspansi Islam dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Arab, Mesopotamia, Suriah, dan Persia. Pada 636 Masehi, hanya 4 tahun setelah wafatnya Nabi, mereka sudah memenangkan pertempuran besar melawan Persia dan Romawi. Kecepatan ekspansi ini mencatat salah satu pertumbuhan kekaisaran tercepat dalam sejarah dunia. Dengan pasukan yang penuh semangat dan taktik militer yang cerdas, kaum Muslim berhasil mengalahkan dua kekuatan besar dunia kala itu. Kehancuran Persia dan melemahnya Bizantium. Pada tahun 636 Masehi, dalam pertempuran Qadisiyah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan Persia. Tak lama kemudian, Ctesiphon jatuh, dan pada tahun 651 Masehi, Kekaisaran Persia Sasania secara resmi runtuh setelah raja terakhir mereka, Yazdegerd III, terbunuh. Pertempuran Qadisiyah tahun 636 Masehi adalah titik balik kehancuran Persia. Dengan sekitar 30.000 pasukan Muslim melawan lebih dari 100.000 pasukan Persia, strategi yang diterapkan Muslim terbukti sangat efektif. Setelahnya, pertempuran Nahavan 642 Masehi menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan Persia sepenuhnya. Yazdegerd III melarikan diri ke Asia Tengah, tetapi akhirnya terbunuh pada 651 Masehi oleh seorang penggembala lokal. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium juga mengalami pukulan telak. Muslim berhasil merebut Suriah dan Palestina, termasuk kota penting Yerusalem pada 638 Masehi. Mesir pun jatuh ke tangan Muslim pada 641 Masehi. Walaupun Bizantium masih bertahan di Anatolia dan Eropa, mereka tidak lagi memiliki kendali atas Timur Tengah. Dampak jangka panjang. Bangkitnya Islam mengubah sejarah dunia. Wilayah yang sebelumnya dikuasai Persia dan Bizantium kini berada di bawah kekhalifahan Islam. Peradaban Islam berkembang pesat dengan kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya.
Pada abad ke-8 dan ke-9, Kekhalifahan Abbasiyah mendirikan House of Wisdom di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu pengetahuan. Banyak karya Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membantu menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia Islam dan Eropa. Bizantium sendiri bertahan hingga 1453 ketika akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, era kejayaan Persia Sasaniyah benar-benar berakhir dengan munculnya peradaban Islam di Iran dan sekitarnya. Dari pertarungan tiga kekuatan besar di abad ke-7, Islam muncul sebagai pemenang dan mengubah tatanan dunia. Kekaisaran Persia runtuh, kekaisaran Bizantium melemah, dan peradaban Islam berkembang pesat selama berabad-abad berikutnya. Sejarah terus berulang, dan dunia selalu berubah. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kekuatan besar bisa runtuh dan peradaban baru bisa bangkit menggantikannya. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini untuk masa depan kita? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Salam.